Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada pagi ini. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Sebelum Anda dan saudara bekerja hari ini, melakukan aktivitas apapun yang kita lakukan hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Sebab percayalah bahwa kalau tidak ada Tuhan yang menyertai kita, semua adalah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Mari siapapun saudara dan saya hari ini dan dimanapun kau berada, mari kita sepakat bersama-sama untuk menyembah, untuk mengagungkan nama Tuhan. Kita bersyukur buat segala sesuatu yang ajaib. Setiap kejadian-kejadian yang datang dalam kehidupan kita, mari kita mengucap syukur. Apakah itu sesuatu yang buruk menurut kacamata kita? Apakah itu berkat yang melimpah datang dalam kehidupan kita? Mari kita tetap mengucap syukur. Amin saudara. Sebab ucapan syukur adalah bentuk kita berharap, bentuk kita sepenuhnya totalitas mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat pujian kita pagi ini, lewat penyembahan kita, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, perlindungan-Mu sungguhlah ajaib buat kami. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib. Tuhan, terima kasih. Kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami ini adalah milik-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami sadar Engkau Tuhan yang menjadi andalan kami. Engkau Tuhan yang menaruhkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Kami ini milik-Mu Tuhan, haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku
Tuhan, terima kasih. Biarlah kehendak-Mu yang jadi buat kami. Biar rencana-Mu saja yang jadi buat kami. Bukan rencana kami, bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu ya Bapa. Rencana-Mu ya Bapa yang terjadi buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kekasih Tuhan katakan pujian ini. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Mari saudara kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Aku milik-Mu Tuhan. Oh, sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupmu. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kerjakanlah di dalamku. Biar kehendak-Mu yang jadi. Kehendak-Mu, haleluya, glory bagi-Mu Yesus, glory. Haleluya. Engkau perkasa, ajaib Tuhan, terima kasih perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna.
Yesus, glory bagimu, glory bagimu, haleluya. Glory bagimu, terima kasih, terima kasih, haleluya. Oh, oh. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Setiap keluhan-keluhan kami, setiap apa yang menjadi persoalan kami, waktu kami datang di hadirat-Mu, Kau memberikan kami kekuatan untuk kami dapat mampu menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sempurna penyertaan-Mu, sempurna penyertaan-Mu. Glory Yesus. Mari yakin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak miliknya, kepunyaannya. Kita adalah anak-anak yang sudah ditebus, dibersihkan dari lumpur dosa. Oleh sebab itu mari datang penuh dengan keberanian kepada Tuhan, membawa ucapan syukur. Tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi yang namanya intimidasi datang dalam kehidupan kita. Oh, sebab kita ini adalah miliknya. Haleluya. Sini dia namo. Haleluya. Yesus Tuhan mengalir, mengalir, mengalir. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan, yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi katakan, aku milik-Mu Tuhan. Aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Yes God, haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu
Saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari yang percaya, apapun keadaanmu hari-hari ini, waktu engkau sakit, percaya bahwa zaman Tuhan, kuasa Roh Kudus menjamah hidupmu. Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus engkau menjadi sembuh dalam nama Yesus. Waktu engkau mengalami kelemahan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan yang baru mengalir kekuatan yang baru. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu, katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Glory bagimu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Mari sekali lagi angkat penyembahanmu, sembah Tuhan. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu, glory. Terpuji namamu, Allah yang perkasa, Kau kuagungkan, Kau kuagungkan, Yesus. Haleluya. Terpuji namamu, Yesus. Glory, glory bagimu, menyembahmu, Kau pribadi yang layak. Kami agungkan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Puji namamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima
Yarabasya karana mata karana mata karana mata karana. Kurabasya karana mata karana. Siki pata karana mata karana. Glory, glory, glory. Kuriana mata karana masyaka papa 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 mata karana. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya anugerah-Mu turun buat kami. Kami percaya kasih karunia Tuhan menjamah kami, melawat kami Tuhan, memperbarui setiap roh kami, setiap hati Tuhan pulihkan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes God, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Percaya, tetap percaya Tuhan setia. Nyatakan sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Kami percaya lewat firman Tuhan hari ini yang kami akan dengar, mengubah kami, memperbarui setiap kami. Kami percaya firman-Mu akan berbicara kuat, lebih keras daripada suara hamba-Mu, berbicara buat kami. Roh hikmat dan wahyu turun buat kehidupan kami, supaya kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Bagimu lah hormat, bagimu lah syukur, kemuliaan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini. Saya mengambilnya dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Berkata demikian, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Supaya apa? Ketamakan itu tidak datang buat kehidupan kita. Dan ketamakan itu
menjadi gaya hidup kita, saudaraku. Sebab waktu spirit roh ketamakan ini datang dalam kehidupan kita, saudara akan melakukan yang melawan kebenaran firman Tuhan. Oh ya, saya ulang sekali lagi. Waktu saudara dan saya yaitu dipenuhi dengan ketamakan dalam kehidupan ini, saudara dan saya akan melawan ketetapan Tuhan, akan melawan kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh semua itu, saudaraku. Nah, jadi karena begini, saudaraku, dalam hatinya dipenuhi dengan sebuah ketamakan duniawi, saudara. Dia merasa bahwa kalau dia punya segala sesuatu, punya harta kekayaan yang banyak, uang banyak, dengan tabungan banyak, saudaraku, dia merasa aman, saudaraku. Dia merasa aman, dia merasa damai kalau uangnya banyak, kalau hartanya melimpah datang dalam kehidupannya, saudaraku. Nah, firman Tuhan berkata sudah jelas bahwa hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa seringkali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keberadaan daripada Tuhan itu tergantikan dengan kekayaan kita. Kita merasa bahwa kalau kita sudah banyak duit, banyak harta benda, kita akan damai, kita akan tenang. Enggak, saudaraku, percaya saudaraku. Nah, ini seringkali kekayaan atau uang yang banyak itu menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Oh ya, ini banyak terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa posisi Tuhan tergantikan dengan kekayaan, dengan yang namanya harta benda. Dia merasa damai, dia merasa tenang kalau dia memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Makanya spirit ketamakan ini bercokol kuat di dalam kehidupan orang-orang yang tamak. Dia menghalalkan segala cara, dia korupsi, dia bohong, dia melakukan yang melawan kebenaran firman Tuhan, kompromi dengan dosa. Dia membuat nota-nota yang tidak sesuai dengan pengeluaran. Oh iya, itu akan dilakukan oleh orang-orang yang tamak, saudaraku. Sebab dalam pemikirannya mereka, orang-orang yang tamak ini, bahwa kalau dia melimpah dengan harta, banyak uang, banyak kekayaan, dia akan terlindungi, dia akan merasa aman, dia akan merasa damai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, tawaran dunia itu hanyalah semu, hanyalah sementara. Oh ya, ingat saudaraku, bahwa tawaran dunia itu, tawaran iblis itu hanyalah semu, hanyalah sementara, saudaraku. Dan itu kita tidak bisa bawa dalam kekekalan kita. Adakah saudaraku yang meninggal membawa kekayaannya, membawa tabungannya yang banyak, atau membawa rumahnya yang besar, atau mungkin banyak hartanya? Adakah saudaraku? Oh, enggak ada, saudaraku. Semua akan tertinggal semuanya, saudaraku. Dan pada akhirnya kita akan face to face dengan Tuhan. Dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di muka bumi. Oh ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan itu selama kita di muka bumi ini. Oleh karena itu, bijaklah waktu dalam kehidupan ini. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, takutlah akan Tuhan. Kerjakanlah kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Jangan yang namanya spirit ketamakan ini itu bercokol kuat dalam kehidupan kita. Takut saudara, bukan hanya sekedar kita ngambil kekayaannya yang bukan hak milik kita tentang ketamakan ini. Dan kita akan menghalalkan segala cara, mungkin dengan kemampuan kita, atau mungkin dengan yaitu otoritas yang diberikan kepada kita atau jabatan yang kita berikan. Kita mungkin menekan orang-orang yang di bawah kita. Supaya apa? Kita ada di dalam posisi yang di atas terus. Kita akan kerjakan, saudaraku. Padahal dia berhak untuk menerima mungkin promosi. Tetapi kita menekan, kita mengambil haknya dia, saudaraku. Oh, itu kekejian di hadapan Tuhan. Sangat kekejian di hadapan Tuhan. Yang seharusnya itu menjadi miliknya, tetapi kita mengambil itu, saudaraku. Kita merampas haknya orang, dan itu kekejian di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, bahwa spirit ketamakan ini sangatlah membahayakan dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu waspada saudaraku, sebab dampaknya akan kemana-mana. Dan pada akhirnya dampaknya di kehidupan kekal. Waktu Tuhan datang kali yang kedua, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah berkata juga bahwa yaitu uang atau kekayaan itu memberikan sesuatu yang seperti Tuhan berikan. Tetapi semua itu adalah semu. Semua itu bukanlah abadi, saudaraku. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kalau engkau diberikan kekayaan oleh Tuhan, dipercayakan untuk mengolah kekayaan yang lebih daripada mungkin orang lain. Ingat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa itu adalah sebuah tanggung jawab yang Anda harus kelola dengan tepat dan benar. Jangan sampai hatimu terpikat di sana. Jangan sampai istilahnya hidupmu terpikat oleh harta kekayaan ini. Supaya hidupmu tidak fokus kepada kerajaan. Nah oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa mari dalam kehidupan ini bijaklah saudaraku. Jangan sampai ada hal-hal yang ketamakan yang bercokol kuat dalam kehidupan kita. Nah jangan sampai itu ada dalam kehidupan kita. Waktu itu ada dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan, kita akan menghalalkan segala cara untuk melakukan, untuk kita dapat memperoleh daripada harta, kekayaan atau uang dalam kehidupan ini. Dengan tidak halal saudaraku. Dan itu sangat kekejian di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari siapapun saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, ingat saudaraku, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu adalah sebuah tanggung jawab. Saudara harus kelola dengan tepat dan benar saudaraku. Jangan sampai itu kita genggam sendiri, dan yang seharusnya ada bagian-bagian orang lain yang memang harus kita lakukan, yang kita kerjakan, tetapi kita menutup mata untuk hal itu saudaraku. Oh itu kekejian di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Mari siapapun saudara dan saya, bahwa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, entah mungkin jabatan, entah mungkin keuangan, harta benda yang banyak saudaraku. Ingat, engkau bukan pemilik, tetapi kita hanyalah pengelola. Pemilik yang sesungguhnya adalah Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus, yang empunya pemilik daripada apa yang kita kelola, termasuk nafas kita. Amin. Termasuk tubuhmu, termasuk nafas kehidupan. Itu hanyalah titipan. Kita hanya harus kelola dengan tepat dan benar dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, inilah kebenaran yang saya bisa bagikan. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, thank you buat kebenaran-Mu yang telah datang dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa buat yaitu kebenaran firman Tuhan yang telah datang dalam kehidupan kami. Jangan sampai ketamakan, keragusan itu bercokol kuat dalam kehidupan kami. Bila benar-benar kebenaran-Mu membebaskan kami hari ini. Supaya kami tidak mengerjakan yaitu iblis, perkara-perkara duniawi yang kami lakukan. Bela perkara-perkara daripada kebenaran firman-Mu yang kami lakukan dan kerjakan. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kiranya Tuhan, malaikat Allah berjaga-jaga buat kami semuanya. Dan tak lupa kami terus berdoa untuk penyediaan tempat ibadah buat gereja-Mu tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan dengan cara-Mu. Engkau sanggup melakukan dengan cara-Mu Tuhan. Dengan perkara-perkara yang ajaib, biar itu menjadi sebuah kesaksian untuk Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya kami menyerahkan hidup kami hari ini, biarlah hari ini kami dalam penyertaan Tuhan. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah bergabung di program Doa Fajar kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan channel YouTube Doa Fajar ini,
dan ingin membantu pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara bisa menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di sini atau di kolom deskripsi. Seberapapun berkat yang Bapak Ibu Saudara tabur, sangat membantu dalam kelangsungan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati.